Beda warna. Simpan di mana? Ya, yang masih kosong di situ. Ya. Supaya oh iya ya, sebelah mulai. Ya nanti ini baru setel ya. Sudah layu, ya, kadar airnya tidak terlalu tinggi, makanya minimal 1 hari sebelumnya harus potong. 1 hari sebelum harus potong. Makanya kemarin biar kita potong dulu, hari ini baru olah, daripada kita potong hari ini baru olah, basah sekali dia. Apalagi hujan tadi pagi. Ya. Nah setelah ini bapak-bapak sekalian, kita kasih M4. Ya, cairkan M4. Jadi cara cairnya M4 itu yang pertama gunakan air yang benar-benar bersih. Ya, jangan ada mengandung urea atau sabun, terutama yang ember-ember bekas sabun atau air-air mungkin ada minyak, itu kita hindari. Ya, hindari dulu. Kemudian kita setelah air kita siapkan 1 ember kurang lebih 10 liter, kita masukkan gula. Masukkan gula duluan. Masukkan gula 100 ml, kemudian baru kita masukkan M4. M4 itu paling sedikit itu 10 ml. 10 ml dalam 10 liter air. Jadi kalau 10 ml itu kira berapa? Timbang pakai apa? 100. Gula 100, M4 10, 10. air 10 liter. Air 10 liter. Kalau di bahasa petani air 1 ember, gula setengah gelas aqua. Kan 1 gelas aqua kan 200. Minum itu baca. 1 aqua kan 220. Ya, anggap setengah. 100. Kemudian kalau 10 ml, 1 botol. Itu ukuran saksi. Kalau di petani omong begitu saja. Kalau omong pakai mililiter, Nah, itu yang pusing. mana lah ini? Itu dong mulai bangun jalan Jadi ke belakang. air 1 ember, terus nah pemercikannya tidak semua diperciki, cukup kasih basah bolak-balik. Kalau rasa sudah lembab cukup, jangan terlalu basah, karena ini hanya pemacu sebagai ada mikroorganisme saja. Terus bahan juga tidak, ini sebenarnya sudah basah, ya sudah cukup. Dia tidak keluar air, cukup.
Jadi intinya bahwa kalau kita ramas begini tidak ada air yang keluar. Jadi ini mungkin petik sedikit saja. M4 yang sisa jangan diminum. Kita simpan saja, bisa dipakai untuk pengolahan yang kecil. Siap? Silakan. Jadi ini yang nanti campur dengan M4. Ya, M4 ini kan mikroorganisme. Ini kan lagi tidur. Ya. Memang dibuat tidur dalam kemasan istirahat. Harus kita kasih bangun dengan kita memberi makan. Nah, makannya gula. Makannya gula. Jadi gula. Setelah gula kita aduk merata, baru kita masukkan M4. Setelah itu kita. Nah, kalau tidak ada gula air, bisa gunakan air kelapa. Karena ini kan sumber gula pasir. Karena mikroba mau hidup ini dia butuh makanan. Jadi setelah dia dapat makanan dari ini, baru dia masuk. Ya, air kelapa bisa 1 buah dengan air 10 liter. Atau air cucian beras bisa. Ya, dan kalau air cucian beras, kalau 10 liter, 5 liternya air cucian beras, 5 liternya air musi. Satu tutup botol, tidak usah banyak karena ini juga cukup mahal, 50.000 satu botol. Kalau kita pakai efektif, bisa kalau petani 50.000. Kalau kita kan aman saja, terima gaji 1 bulan bisa. Kalau petani, Berarti dia punya hitungan untuk perbandingannya itu misalnya kayak contoh misalnya tidak boleh air sampai menetes. Karena kalau sampai air menetes itu kunci, itu tandanya bahwa kelebihan air. Berarti kita harus tadi begini Pak Mat, satunya maksud tuh misalnya kalau kalau sampai air kelebihan itu berarti sudah keluar. Kemudian mau pakai dedak atau tidak? Tidak usah, langsung. ini Bapak. Oh ini nggak apa-apa. Oh ya, kalau begitu kita juga ambil ember. Ada yang mau pakai ya. Kalau banyak Campur sudah. Ini buka lagi. Ini belum rata. Maju. Ayo kita pasar lain. Sekarang satu lagi. Satu lagi. istirahat dulu. Beginilah cara atau proses penggalian lubang silo yang dilakukan oleh peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Jenderal Paki. Ini. Ya, karena kalau ini posisi pasti terkena. Siap kena. Ya, beliau dulu. Nanti lebar bawahnya seberapa pusat. Ini cocok ini apa kop Manggarai itu yang dari Orang balik tanah juga kan begitu tuh. Tua tuh. Begini enggak paruh. Yang kacang merah tadi.
Tarzan pakai kekuatan. Kalau memang tanah lengket terus lengkap. Kalau bulat rata ya, dia silinder. Dia testing. Nah, pupus saja. Supaya ada batu-batu yang muncul, dia sudah tidak sobek. Pasti bisa pakai berulang. Ada akar-akar yang tajam, kasih keluar, potong. Taruh air terus. Ya lupa lagi tujuan utama. Ini mestinya itu apa sih lo yang warna biru tuh yang pemikiran tuh itu tuh untuk tampung air tuh banyak di amarasi. Ada pemikiran anak. Wih dia bang. Di rumah ada drum tuh dengan anak. Jangan kalau kamera. Berdua nih belum halus sudah tuh. Dia bilang nonton jangan nonton. Sabar sekarang kayak bebas. Aduh. Lain dengan di drum. Kalau di drum itu, kalau kita 2 bulan tidak balik, itu sudah terjadi penyusutan, sehingga antara tutup itu sudah rongga. Nah, kalau sudah mulai busuk dari situ, pasti dia mulai busuk. Makanya kalau 2 bulan sebaiknya dibalik. Kan isi plastik isi, nanti di atasnya kita akan plastik itu kita tutup. Setelah itu kita tanah ini kita buat gundukan. Nah, karena nanti ada proses pelapukan, pasti massa itu menyusut. Massa menyusut sehingga turun permukaan. Gundukan itu juga kasih berat, otomatis turun sehingga tidak ada rongga udara. Berbeda kalau di drum. Di drum itu kalau apalagi bahan yang kita masukkan itu bahan masih segar, itu otomatis itu 1,5 bulan dia sudah mulai menyusut. Nah, kalau menyusut sudah mulai ada rongga. Nah, kalau kita tidak balik, kusut pelan-pelan, busuk, rusak. Maka harus kalau di drum itu harus bolak-balik. Ember. Interval waktu baliknya 2 bulan. 2 bulan balik. 2 bulan balik. Kelemahannya di situ. Nah, balik-baliknya yang kadang kita lupa. Nah, kalau ini aman, otomatis saya bilang aman. Jadi mau berapa bulan simpan, otomatis aman. Yang penting memenuhi persyaratan di bawah naungan, kemudian tidak genangan air, tempat yang agak tinggi, aman. 100%. Jangan air masuk. Jadi air tetap digundukan air ini. Kalau Musim kemarau cuma plastiknya tutup, taruh batu di atas. Satu batu saja. Nah, kebiasaan kan pakai kan musim-musim kemarau, tidak mungkin pakai musim hujan. Musim hujannya ada banyak pakan, rumput tumbuhan segar, pakai untuk musim kemarau. Kan musim kemarau itu pertama cirinya pasti tanaman yang ada tuh sudah tua semua, keras. Kemudian juga ada tanaman muda tapi keras karena kurang air. Ya. Makanya sepanjang musim hujan yang banyak ini kita pergunakan semua. Jadi kalau tidak habis ini disisakan. Tapi kalau hanya untuk masih 2-3 hari bisa kasih keluar semua. Karena dia cukup diangin-anginkan 2-3 hari aman. Kalau sudah 1 minggu biasanya berjamur lagi.
Kalau sudah begitu dia Pak, mau hujan dia cepat. Di sana ini apa ya, dia bisa tutup kembali. Berarti Begitu, maksudnya begitu. Injak pinggir saja. Iya. Makanya tadi buru-buru. Nah, ini sesuai kebutuhan. Kalau memang kita punya dedak banyak, kalau mau tambah dedak boleh. Tapi kalau kasih keliling lagi. kan bisa ini untuk tutup dari atas sama dengan karung. Aku tanya Pak Angga ini jaksa supaya cepat. Coba yang saya enggak. Masuk lagi dulu. Percuma. Kasih keliling. Maksudnya begini supaya dia dindingnya yang nanti Pinggir itu. Coba supaya dia itu supaya dia jangan ada tanah yang masuk. Injak terus. Tadi kalau tadi itu tidak akan padat karena kita injak pasti plastik pecah. Betul. Nah kalau pecah air Masuk. Lembut-lembut sumpah. Tidak ada plastik ya? Bagi dua supaya ini apa sih? Itu yang bulldozer di mana? Injak dulu. Mulai di dalam. Banyak di bawah sini yang kena tanah tuh. Sudah, tutup yang rapat. Nah, udah. Dia masuk di dalam, titiknya dari dalam. Tambah lagi, itu ada rongga tuh. Dia udang suka keluar. Sudah. Tekan-tekan saat. Plastik saja bisa. Apalagi bisa. Kalau mereka masih Tanpa modifikasi sesuai dengan kondisi wilayah atau Parkan dulu. padat. Ke sana ke foto ambil ibu. inilah proses. Kalau hanya menghayal itu belum. Tas melintang baru foto. Ya. Tidak tadi bawa lagi. Kalau ada ini lagi ini dia pas sampai di atas toh. Saya tarik semua sampai tunduk sampai. Tapi kan beda. Sudah jadi, sana ada apa, kok apa, ini belum.